Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati dan cintai Allah. Pertama dan utama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah untuk dapat menikmati suasana pagi yang luar biasa sejuk ya. Karena dari kemarin sampai saat ini kita diguyur oleh hujan. Alhamdulillah, hujan ini kalau kita nikmati, kalau kita syukuri, ini adalah merupakan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi misalnya daerah-daerah yang memang sangat-sangat membutuhkan air atau yang sedang kekeringan. Alhamdulillah ala kulli hal, kita pada subuh hari ini masuk di 1 Muharram tahun 1446 Hijriah ya. Nah, ini hari pertama Pak, tanggal 7 Juli itu 1 Muharram ya. Tadi pagi, maksudnya tadi malam itu saya ke Ciputat saja, itu banyak siswa-siswa ya, itu melakukan pawai obor gitu, penyambutan 1 Muharram. Oleh karenanya kita pantaslah bersyukur, alhamdulillah, di tahun baru Hijriah ini kita masih diberikan umur yang panjang. Mudah-mudahan di tahun baru ini, tahun baru Hijriah ini, kita dapat meningkatkan berbagai macam ibadah-ibadah yang tentunya selama ini masih kurang kita laksanakan. Ya, mudah-mudahan kita makin diberikan rezeki ya oleh Allah Subhanahu wa taala yang barokah, umur yang panjang, badan yang sehat, sehingga kita dapat melaksanakan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dapat melakukan berbagai macam aktivitas ataupun pekerjaan-pekerjaan kita. Yang mudah-mudahan pekerjaan itu dapat menopang atau mendukung daripada peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu kaum muslimin, para jamaah Masjid At-Taqwa, para pengurus ya, semuanya kita di sini termasuk di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan nikmat ya, dan bertambah-tambah nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin, para dewan masjid, Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa,
para jamaah-jamaah Masjid Taqwa yang selalu istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid ini. Pada kesempatan kali ini tentunya saya ingin akan bahas terkait dengan hakikat hijrah dalam Islam. Nah, ini sangat penting sekali, terutama bagi kita kaum muslimin. Kita harus memahami, harus mengerti ya tentang bagaimana hakikat hijrah dalam Islam. Ya, terutama kita para dosen-dosen juga. Ya, Ayahanda Dr. Ayuhan ada di sini juga selaku dosen agama Islam tentunya. Tentu kita seringkali menemukan kata-kata hijrah ya. Nah, kata-kata hijrah dalam istilah pembelajaran kita. Jadi hijrah itu kalau kita lihat dari harfiahnya kan berpindah ya. Berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, misalnya Pak Haji dari rumah ke masjid itu berjalan, itu juga berpindah juga. Ya, dari satu tempat ke tempat yang lain juga berpindah. Secara harfiah itu bisa kita maknai setiap apapun atau sesuatu apapun yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu bisa dinamakan hijrah atau berpindah. Nah, ada yang hijrah itu kalau kita lihat dari aspek sejarah Bapak Haji ya, kaum muslimin itu. Sejarah siapa? Sejarah para nabi. Jadi ternyata kalau kita perhatikan, ternyata Bapak Ibu itu hijrah itu bukan hanya Rasulullah Muhammad SAW saja gitu ya. Bahkan juga ada di antara Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Musa, dan banyak lagi nabi-nabi yang lain. Ternyata mereka itu, para nabi itu suka hijrah. Ya, hijrah tentunya dalam arti yang luas. Ya, secara maknawi ya. Nah, inilah Bapak Ibu yang berbahagia. Kalau kita perhatikan sejarah baginda Rasulullah Muhammad SAW, hijrahnya itu dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, yang saat ini kita masuk kepada tahun hijriah yang ke 1446. Bayangkan itu, udah 1446 Hijriah. Nah, sejak hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Ya. Dan banyak umat Islam yang memperingati tahun baru Hijriah. Walaupun masih kalah gitu ya dari peringatan tahun baru Masihiyah itu. Masehi atau Miladiah. Tujuannya apa sebenarnya memperingati tahun baru Hijriah itu, atau banyak orang yang mengadakan Muharraman itu sebenarnya ingin mendapatkan pelajaran yang sangat-sangat berharga dari peristiwa hijrahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena peristiwa hijrah itu Bapak Ibu itu adalah suatu peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang sangat besar. Nah, karena hijrahnya Rasulullah SAW dari suatu titik yang bernama kota Makkah, kota kelahirannya, menuju kota Al-Madinah Al-Munawwarah yang dulunya namanya Yasrib, ya sebelumnya itu. Nah, tujuannya apa? Sebenarnya ini adalah gambaran ya tentang bagaimana penegakan sendi-sendi nilai-nilai Islam di tengah masyarakat. Makanya ada namanya kota Al-Madani ya, kota Madinah itu adalah sebagai pusat peradaban Islam. Dengan hijrahnya Rasulullah itu, maka Islam semakin berkembang, Islam semakin besar, Islam semakin luas, dan kehidupan umat Islam itu semakin terlihat, muncul, semakin besar, berkembang pesat. Ya, yang bernama di negeri Madinah ini. Masyarakatnya nuansanya lebih Islami atau Islamiyah. Nah, peristiwa ini sebenarnya kalau kita perhatikan ya, bagaimana Rasulullah itu sebenarnya memiliki visi dan misi dalam dakwahnya.
Makanya perlu hijrah Bapak Ibu yang berbahagia, karena jika suatu tempat sudah tidak membutuhkan kita atau sudah mengancam keberadaan kita, maka kita harus berpindah kepada tempat-tempat yang lain. Dengan arti kata, kalau sudah satu tempatnya ya di sana orang-orangnya sudah tidak peduli, sudah tidak memperhatikan kita, atau bahkan mungkin mengancam keberadaan kita, maka tentunya kita harus berupaya untuk hijrah atau untuk pindah ya dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari satu jamaah ke jamaah yang lain. Ya, ini adalah suatu perubahan yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berani hijrah untuk syiarnya ajaran Islam, berani meninggalkan tanah kelahirannya Bapak Ibu. Sama seperti saya juga berani dari kecil, dari SD itu saya sudah pindah dari kampung saya ke kampung yang lain, walaupun satu kabupaten itu. Saya nyantri pesantren, masuk pesantren itu 7 tahun. Setelah 7 tahun pesantren, kemudian saya mendapatkan lanjutan studi ya ke Timur Tengah. Saya 5 tahun di sana. Juga setelah 5 tahun saya pulang, saya nggak langsung di kampung Bapak Ibu. Ya, saya hijrah lagi ke Jakarta, tinggal di Jakarta sampai saat ini. Saya berdomisili di Jakarta, dari Padang ke Timur Tengah, kemudian di Jakarta sampai saat ini. Dan umur saya, kalau saya hitung-hitung Bapak Ibu yang berbahagia, itu lebih banyak saya menghabiskan waktu umur saya itu di rantau atau di perantauan atau di tempat saya berdomisili saat ini khususnya. Jadi ini merupakan suatu keniscayaan Bapak Ibu, karena dengan kita berhijrah itu kita akan bertambah wawasan kita, bertambah pengetahuan kita, pengalaman kita, dan bahkan bertambah penghasilannya juga Bapak Ibu. Nah, kalau di kampung mungkin ya kita ya begitu-begitu aja. Tapi kalau memang udah kampungnya di Poncol misalnya kayak Pak Haji, ya jangan hijrah lagi, di sini aja lah. Nanti kalau Pak Haji hijrah, Pak Dr. Ayuan hijrah, siapa lagi yang akan meramaikan Masjid At-Taqwa ini kan? Pada hijrah semua, sepi masjidnya. Ya, jadi hijrah itu karena memang bisa, karena memang tidak di suatu tempat itu sudah tidak ada tempat yang bisa untuk berkembang, atau mungkin sudah kondisinya itu sangat akut sekali gitu ya, sudah memprihatinkan dan sangat membahayakan untuk kehidupan kita atau mungkin keselamatan kita, maka kita perlu hijrah. Atau mungkin di suatu kampung itu kita sudah berhasil dalam memajukan atau mensejahterakan kampung itu, ya. Nah, maka perlu kita hijrah mencari tempat atau kampung-kampung yang lain untuk kita majukan. Nah, inilah mungkin para caleg-caleg politikus banyak juga yang seperti ini nih ya, yang hijrah dari tempat yang biasa dia menjabat kemudian cari tempat yang lain gitu. Tapi kadang-kadang bukan karena dia sukses, bukan karena dia sudah berhasil dalam memajukan suatu daerah, tapi karena memang cari dukungan lain gitu, atau mungkin berpindah ke lain hati atau ke partai lain. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, jadi kita tidak usah berperpanjang masalah politik. Kembali lagi kita masalah hijrah. Jadi oleh karena itulah Islam menganjurkan kita untuk berhijrah. Ya, salah satunya tujuannya untuk mensyiarkan ajaran atau syariat Islam. Rasulullah itu tujuannya hijrah ke Madinah itu pertama karena memang ingin menyebarluaskan Islam. Ya, karena dengan Rasulullah berhijrah dengan para sahabat-sahabatnya, orang-orang yang cinta kepadanya, rela meninggalkan tanah kelahirannya, kampungnya, dan bahkan harta bendanya, dan bahkan ada orang yang meninggalkan orang yang dia cintainya, ya, demi hijrah bersama Rasulullah SAW ke kota Madinah. Tujuannya apa? Yaitu adalah untuk menegakkan nilai-nilai Islam, ya, menegakkan nilai-nilai Islam secara komprehensif, secara universal, karena masyarakat Madinah ini notabene adalah orangnya lebih ramah-ramah dan lebih bersahabat dengan dakwah Rasulullah SAW, dan bahkan banyak di antara mereka itu yang rela menghabiskan harta bendanya, ya, memberikan perkebunannya, dan bahkan ada yang mau ngasih rumahnya gitu ya, untuk
dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang berbahagia, maka hijrah ini perlu kita laksanakan baik secara fisik maupun secara ma'nawiyah. Karena hijrah ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya terjadi pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah. Ya, sebagaimana firman-Nya, wa qala inni muhajir ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Ya, dan berkatalah Ibrahim, sesungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, dan sesungguhnya Dialah yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Jadi ini adalah merupakan suatu sunnatullah ya, berpindah-pindah. Hijrah itu berpindah-pindah suatu tempat ke tempat yang lain, dan bahkan Ibrahim rela meninggalkan istrinya ya, dikala itu baru melahirkan yang namanya anaknya Ismail. Di saat itu dia berpindah, dia pergi lagi. Dia di suatu tempat yang dikenal saat ini dengan Makkah Al-Mukarramah, itu kan adalah di mana ketika itu Nabi Ibrahim membawa keluarganya ya, Ismail alaihissalam di saat itu masih bayi. Kemudian dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dia berpindah lagi. Ya, hijrah lagi, pergi lagi, meninggalkan anak istrinya ya dikala itu. Nah, kemudian tujuannya apa? Untuk menegakkan sendi-sendi Islam. Ya, sendi-sendi ajaran Islam. Ini adalah merupakan ya suatu perintah yang harus kita jalani dalam kehidupan kita sebagai sunatullah. Ada juga Nabi Musa alaihissalam hijrah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dalam suatu sejarah itu Nabi Musa alaihissalam itu berhijrah membawa kaumnya yang beriman dan bertakwa kepadanya dari serangan ya, dari kejaran Raja Fir'aun dari Mesir itu ya. Maka terjadilah Exodus namanya itu, hijrah. Nah, ini adalah merupakan suatu peristiwa yang sangat-sangat besar yang pernah terjadi juga pada Nabi Musa alaihissalam. Ada juga ayatnya dikatakan dalam surah Al-Qasas ya, ayat 20 dan 21 itu bisa dibaca nanti Bapak Ibu karena panjang ayatnya. Sebagai muslim amatlah penting bagi kita untuk memahami betapa pentingnya hijrah ini. Ya, baik secara ma'nawiyah maupun secara harfiah. Nah, kalau kita lihat bagaimana Rasulullah mendefinisikan secara hakikat bahwa hijrah itu apa? Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah itu adalah seseorang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan dalam hadis lain juga dikatakan al-muhajir ya man hajara su. Orang yang hijrah itu kata Nabi adalah orang yang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala ya, atau orang yang hijrah itu juga kata Nabi adalah seseorang yang rela meninggalkan asu, yaitu adalah perbuatan-perbuatan yang jelek atau perbuatan yang jahat. Nah, itu hijrah Bapak Ibu berbahagia. Jadi hijrah itu bukan hanya masalah tempat Pak, tapi juga masalah perilaku, masalah pemikiran, masalah mindset Pak. Jadi kalau kita faham tentang hijrah itu, sebenarnya upaya yang kita lakukan saat ini untuk mempertahankan ya keimanan kita, meningkatkan iman dan takwa kita, itu juga bagian dari hijrah. Ya, meninggalkan perilaku-perilaku yang buruk, perilaku-perilaku yang jahat, itu juga adalah merupakan bagian dari hijrah. Nah, maka paling tidak ada beberapa hal yang perlu kita fahami dalam masalah hijrah ini, sebagaimana yang telah diajarkan dalam syariat Islam. Paling tidak ada 4 sekurang-kurangnya secara maknawi hijrah itu. Yang pertama adalah i'tiqadiyah, hijrah secara i'tiqad. Apa itu? Masalah keyakinan Pak. Tapi bukan masalah keyakinan hijrah dari Islam ke Kristen, bukan gitu. Maksudnya hijrah dari keyakinan yang selama ini
masih tercampur baur dengan keyakinan-keyakinan yang mengandung unsur-unsur TBC, Pak, atau takhayul, bid'ah dan khurafat. Ini menjadi penting ini, sebagaimana juga yang telah diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ya kepada pengikutnya dan kepada kita semua sebagai umat Islam, bahwa sebagai umat Islam kita harus bersih. Nah, keyakinan kita itu tidak boleh tercampur baur dengan apa? Dengan keyakinan-keyakinan yang merusak, ya, merusak. Apa itu misalnya? Seperti ya takhayul, khurafat gitu ya, dan juga kepercayaan. Padahal kita Islam nih, kita Muslim, tapi masih percaya kepada praktek-praktek tukang ramal, tukang dukun, atau bahkan istilah lain sekarang yang lagi viral, cek khodam, Pak, gitu. Nah, ini, iya kan? Ini nggak ada gitu, berbahaya gitu. Nah, kita harus hijrah itu, ya, dari titik yang mana merusak keyakinan kita, ya, kepada pembersihan keyakinan. Dan bahkan ada juga sekarang Mbah Gufron ya, dengan istilah bahasa Suryani dan bahasa Semut, dan bahasa-bahasa yang lainnya. Dan termasuk baru-baru ini hal yang paling nyeleneh lagi, dan Majelis Ulama Indonesia sudah menyatakan ini suatu pernyataan yang keliru dan bahkan cenderung sesat, ya, itu bahwa Mbah Gufron ini ya mengaku-ngaku sebagai wali dan bisa berkomunikasi dan video call dengan Allah. Ini kan lebih berbahaya. Dan ini ternyata masih banyak di antara orang Islam ya percaya dan mengikuti pemahaman-pemahaman yang keliru yang rusak akidahnya ini. Ya, belum lagi waktu Lebaran Idul Fitri itu ada sekelompok masyarakat di Yogyakarta ketika mau Idul Fitri sholat itu dia telepon Allah. Nah, nanyain kapan Idul Fitrinya. Ya Allah, nih kami ini mau Idul Fitri, kapan nih waktunya? Nanya, telepon Allah gitu. Nah, ini kan banyak diantara akidah-akidah masyarakat ini yang menyimpang dan bahkan cenderung sesat dan keliru dalam memahami ya syariat-syariat Islam. Ini yang pertama, Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi oleh karena itulah perlunya kita dalam Islam ini berhijrah, Pak. Jadi jangan usahlah kita ikut-ikutan cek khodam segala macamnya gitu ya, yang lagi viral ya, cek nasib gitu ya. Dan ada juga bukan hanya cek nasib, cek nasab juga banyak sekarang yang lagi viral. Ya, nggak usah juga kita terlalu pusing mikirin nasab orang, Pak. Kalau menurut saya gitu ya. Yang perlu sekarang itu yang kita pikirkan bagaimana nasib kita, Pak. Itu yang lebih penting. Nah, ini kan banyak ya. Jadi banyak ghazwatul fikr. Nah, pemikiran-pemikiran yang keliru. Ya, perperangan pemikiran yang sehingga dengan pemikiran yang sesat yang keliru itu bahkan cenderung merusak daripada i'tiqadiyah kita tadi, atau pemahaman akidah kita atau keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dirusak. Dan itu berkembang dan viral. Dan bagi orang yang awam ini sangat berbahaya ini. Saya tekankan ini live ini di YouTube ini. Bagi orang-orang yang senantiasa apalagi dengan sadar menyebarkan pemahaman-pemahaman yang keliru, pemahaman-pemahaman yang sesat, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang mengarahkan manusia semakin jauh dari Allah, ya, apapun bentuknya dan siapapun orangnya di luar sana, hati-hati. Anda ya sejatinya telah merusak akidah umat Islam, ya, telah merusak keyakinan umat Islam dengan pemahaman-pemahaman yang keliru, pemahaman-pemahaman yang nyeleneh, pemahaman-pemahaman yang rusak, yang merusak pikiran umat Islam, merusak hatinya, merusak akidahnya, sehingga mereka bukan semakin dekat dengan Allah tapi semakin jauh. Nauzubillah. Jadi macam-macam ya di akhir zaman ini, Bapak Ibu, mulai dari masalah pinjol, judol, ya kan, gemol, benjol. Apa itu Bapak Ibu? Judol itu judi online, pinjol itu pinjaman online. Ini sudah saya bahas minggu kemarin.
Gmall itu apa? Game online. Nah, ini bahaya juga nih teman-teman kita nih. Ya, kemudian benjol itu apa? Belanja online. Jadi banyak sekali nih hal-hal yang berkaitan dengan ini. Sehingga bukan hanya masalah keyakinan saja, tapi masalah perilaku-perilaku yang kurang bermanfaat juga perlu kita tinggalkan Bapak Ibu, atau perilaku-perilaku yang kurang produktif perlu kita tinggalkan, sehingga kita betul-betul menjadi ya orang-orang yang dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, hijrah yang perlu kita fahami itu adalah fikriyah. Nah, ini tadi i'tiqadiyah, yang kedua fikriyah, fikiran Pak. Ini sudah saya bahas sebagian tadi. Jadi kerangka berpikir kita itu harus kerangka berpikir sesuai dengan kebenaran Islam, bukan kebenaran hawa nafsu atau keinginan syahwat hawa nafsu yang kita inginkan. Banyak orang sekarang itu kan ya mengamalkan Islam itu sesuai dengan pikiran hawa nafsunya, yang berdasar dengan hawa nafsunya, bukan berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Padahal kita diperintahkan Allah itu agar kita senantiasa ya mengerjakan kebaikan itu, ya mengerjakan amal kebaikan, amal soleh itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW, dengan pemikiran-pemikiran yang lurus, ya pemikiran-pemikiran yang lurus dan akidah yang benar. Jamaah hadirin kajian subuh yang berbahagia. Yang ketiga adalah hijrah secara syu'uriyah. Apa itu? Yaitu segala bentuk perasaan yang cenderung kepada hal-hal yang tidak benar, nyeleweng. Nah, ini tadi. Jadi akidahnya nyeleweng, pikirannya nyeleweng, hatinya nyeleweng, suka nyeleweng. Akhirnya perbuatan juga nyeleweng, karena berawal dari hati Pak. Kalau udah hati kita yang suka nyeleweng, hati kita suka nyeleneh, pikiran kita suka nyeleneh, ya maka perbuatan juga akan nyeleneh. Makanya banyak kasus-kasus ya kan, asusila, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya yang melanggar norma agama, ya norma susila dan lain sebagainya, dan aturan-aturan yang ada di negeri kita ini dilanggar semuanya. Kenapa? Karena hatinya sudah dirusak dengan apa? Dengan berbagai macam kecintaan terhadap dunia. Makanya kasus sekarang ini banyak terjadi Pak. Ya, ada orang pejabat yang kaya raya, yang terpandang, yang hebat, mungkin duitnya sudah tidak berseri Pak, tapi ya kalau menurut saya mendingan saya nikah 4 istri Pak, daripada saya zina dengan satu orang. Itu pikiran kita gitu ya. Tapi nyatanya apa? Lebih enak zina katanya. Kayaknya seperti itu. Nauzubillah. Ini sangat memprihatinkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena hatinya sudah rusak. Nah, ini kita harus hijrah Bapak Ibu yang berbahagia. Ini kalau ibaratkan Imam Al-Ghazali itu mengatakan yang paling pertama itu yang harus kita bersihkan untuk berhijrah itu adalah hati kita itu. Karena segala sumber permasalahan hidup kita itu berawal dari hati, Pak. Dari hati, perasaan kita. Ya, kenapa orang korupsi? Kenapa orang ngambil harta orang dengan zolim gitu ya, mencuri, ya. Kemudian berbuat berbagai macam tindak kriminal, asusila dan lain segala macamnya, karena hatinya sudah dirasuki dengan dunia-dunia dan kecintaan terhadap dunia. Nah, sehingga apa? Sehingga kelihatannya Bapak Ibu yang berbahagia, yang halal itu kelihatannya kurang menarik dan kurang menantang, Pak. Nah, carilah hal-hal yang menantang. Dan biasanya hal-hal yang menantang itu biasanya banyak diantara perkara-perkara yang tidak halal. Nah, itulah yang terjadi. Jadi jangan disalahkan. Termasuk juga kenapa banyak pejabat yang terjadi judi online, dan bahkan kemarin itu beritanya 1000 lebih para pejabat-pejabat anggota dewan yang terjerembab kepada praktek judi online. Inilah yang tadi Bapak Ibu yang berbahagia, mereka ya telah menempatkan dunia di dalam hatinya, sehingga mereka lupa ya terhadap hakikat daripada kehidupannya itu sendiri. Jadi inilah Bapak Ibu yang berbahagia. Nah,
tugas kita sebagai muslim apa? Man ra'a munkaran falyughayyir biyadihi. Jadi kalau kita melihat suatu peristiwa ya yang tidak baik, kemungkaran di tengah-tengah kita, maka kita punya kewajiban untuk melarangnya, atau paling tidak kita menyampaikan nasihat. Ya, menyampaikan nasihat, ya, sampaikan nasihat dan diperingatkan kalau perbuatannya itu adalah suatu perihal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang ketiga, yaitu adalah hijrah syu'uriyah, yaitu adalah hati kita yang tadi kecenderungan hati kita lebih besar kepada dunia, dan bahkan hati kita isinya adalah dunia. Sekarang kita kurangin, Bapak Ibu yang berbahagia. Biasanya kalau orang udah hatinya dunia, pikirannya dunia, tidur pun juga tidak enak, Pak. Saya udah ngerasain itu pengalaman. Mikirin itu terus, akhirnya tanpa disadari udah azan subuh saja gitu. Nah, itu makanya perlu kita, kata Imam Al-Ghazali itu, untuk mendapatkan ketenangan jiwa, hati kita itu harus kita bersihkan daripada dunia, Pak. Nah, jadi itulah makanya kata ulama, kalau masalah dunia ini jangan ditaruh di hati, Pak, tapi taruh di tangan. Tapi kalau masalah akhirat taruh di hati kita, sehingga kita berpikir itu secara logika itu, dan kemudian kita masukkan ke dalam hati kita, ya kita semakin cinta kepada akhirat. Tapi kalau dunia kita taruh di hati, kita lupa dengan akhirat. Ya, tapi kalau akhirat kita taruh di hati, dunia ini hanya kecil, Pak. Makanya nggak ada bedanya, Pak, orang punya rumah mewah, mobil mewah, Pak, ya kan, sama kita yang punya mobil murah, Pak, belinya second lagi gitu ya, nah, nyicil lagi, ngutang lagi koperasi misalnya, nggak apa-apa, sama saja hidupnya itu. Kenapa? Karena dia punya Allah, punya akhirat dalam hatinya. Jadi dia sudah punya segala-galanya. Itulah hebatnya orang yang telah menempatkan akhirat dalam hatinya, bahwa segala dunia dan segala keindahan yang dia lihat itu hanya secuil saja. Maka oleh karena itu, orang yang semakin lama semakin besar akhirat dalam hatinya, maka dunia ini tidak penting lagi baginya. Ya kan? Makanya kalau kita lihat ada orang kaya, kemudian dia beriman, dia bertakwa, "Wah, bapak ini kok biasa aja kehidupannya gitu ya." Ya kan? Bapak ini kok sederhana banget gitu ya. Bapak ini kok nggak glamor gitu. Karena dia tidak menempatkan kekayaannya itu dalam hati. Nah, bahkan makanya orang itu kenapa suka dermawan, suka ngasih apapun gitu ya, dari harta yang dia miliki kepada orang lain, karena dia tidak menempatkan dunia itu, harta itu dalam hatinya, tapi di genggamannya. Tapi kalau ketika kita menempatkan dunia dalam hati kita, dalam pikiran kita, maka sekali-kali kita tidak akan mendapatkan ketenangan. Yang ada kita berspekulasi terus, kita akan memikirkan dunia terus, kita akan memikirkan untung terus, dan meraup harta benda dan kekayaan semakin banyak dan semakin gelisah kehidupan kita. Nah, itulah teorinya ya Imam Al-Ghazali itu, ya, penting sekali kita pahami. Walaupun misalnya ada orang kaya, oh enggak seperti itu juga kali gitu ya, sama enak-enak aja gitu. Iya, enak-enak aja, tapi seberapa lama dan seberapa jauh kenikmatan dan ketentraman jiwa yang dia dapatkan ketika seseorang meninggalkan Allah Subhanahu wa taala dan meletakkan dunia dalam hatinya. Ya, ingat Bapak Ibu yang berbahagia, kebahagiaannya hanya kebahagiaan yang sesaat saja, kebahagiaan yang semu saja. Nah, karena kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Bapak Ibu yang berbahagia, hijrah itu yang keempat adalah hijrah sulukiyah. Nah, sulukiyah ini bukan kita harus suluk atau tarikat ya, Pak ya. Sulukiyah itu artinya ya meninggalkan segala bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya orang suluk itu, Pak, kalau kita lihat ya, orang tarekat itu, orang suluk itu kan orang yang menyendiri, yang uzlah. Itu kan sebenarnya bagian dari latihan, Pak. Latihan agar dia itu terbiasa untuk meninggalkan dunia sesaat. Ada orang yang suluk 7 hari, 14 hari, 40 hari, Pak. Ya, itu ada. Ya. Nah, itu orang-orang tua-tua kita, ya, sebahagian terutama di masyarakat di Sumatera Barat gitu, khususnya di kampung saya itu ada tradisi suluk, Pak. Paling tidak itu 40 hari dalam setahun, Pak. 40 hari dalam setahun, Pak. Nah, itu mereka suluk. Tujuannya apa? Tujuannya, nah, walaupun misalnya ada kajian-kajian yang mungkin
ada yang mungkin sebagian dan tanda kutip yang kurang sesuai dengan syariat, tapi sebenarnya pada intinya adalah ya latihan sulukiyah itu, suluk itu sebenarnya kita sendiri juga bisa tanpa harus pakai khalifah, pakai mursyid atau pakai guru suluk itu sendiri. Dengan berupaya kita uzlah ya, dengan membersihkan hati kita dari kecintaan dari dunia dan membersihkan dari perilaku-perilaku dunia yang tidak baik. Itu namanya suluk, dan menjauhkan diri dari perilaku-perilaku atau perbuatan-perbuatan yang menyimpang lainnya. Nah, makanya orang suluk itu tadi, makanya saya bilang ya, mereka musolanya masjid itu jauh dari perkotaan, jauh dari keramaian, karena suluk, menjauhkan dari dunia, ya, uzlah, membersihkan hati, ya, dan bahkan ada juga di antara mereka yang berpuasa Nabi Daud, Pak. Nah, Nabi Daud tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk membersihkan hati, melatih diri agar tidak cinta terhadap dunia. Karena kalau kita berpuasa itu kan fisik kita jadi lemah, Pak. Syahwat kita jadi lemah. Jadi kalau udah jadi lemah kan berarti kan secara otomatis juga keinginan-keinginan terhadap dunia itu paling tidak semakin hari semakin berkurang. Nah, itulah pentingnya puasa itu, Pak. Terutama nih para pemuda-pemudanya puasa Senin Kamis. Nah, ini sajalah mungkin barangkali ya tausiah kita, kajian Ahad subuh kita pada episode kali ini dengan edisi Muharram, Pak. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur yang panjang, keberkahan dan rezeki yang bertambah-tambah, dan terutama kita berharap di bulan Muharram ini, di tahun baru ini, ya, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, terima kasih. Karena setelah ini saya langsung ke Masjid Ittihad, legenda wisata Cibubur, lumayan jauh. Kita ada tablik akbar bersama Majelis Ulama Indonesia di sana, ya, dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional, kiai-kiai, dan juga termasuk para ulama dan habaib dan lain sebagainya. Itu saja barangkali, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.